Maka kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan untuk orang yang sudah meninggal, tapi untuk kita yang ditinggalkan. Supaya kita merasa tenang. Nah, contoh begini. Sebelum kita masuk ke hadis tadi ya. Kita kan mau santai aja, jadi tidak usah terlalu urut, tapi insya Allah materi akan tersampaikan dengan utuh begitu. Begini pemirsa, pemirsa Madani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang saya awali tadi, tidaklah Allah mengambil dari kita apapun yang Allah ambil dari kita di dunia, kecuali Allah akan gantikan untuk kita kelak di akhirat. Itu pasti. Kenapa? Allah tidak mungkin zalim. Betul kan? Contohnya begini. Dari kalimat inna lillah. Sesungguhnya kami adalah milik siapa? Allah. Antum tahu tak kalimat inna lillah itu? Artinya bukan sekedar kita meyakini saya milik Allah. Bukan. Tapi apa? Semua yang bersama kami juga merupakan milik Allah. Maka kalimat inna lillah, sesungguhnya apa yang bersamaku, yang sekarang kemudian oleh Allah diambil, itu kita akan ikhlas. Kenapa? Loh, memang milik Allah. Ketika Allah mengambilnya, itu haknya Allah. Kenapa? Kita yakin dari awal, inna lillah, ya Allah, aku dan apapun yang bersamaku ya Allah milikmu. Maka kapanpun engkau mengambilnya, itu haknya siapa? Allah. Jadi kalimat inna lillah itu mengajarkan kita untuk apa? Ikhlas. Dan potongan yang kedua, wa inna ilaihi raji'un, itu optimis. Loh, mati kok optimis? Wa inna ilaihi raji'un, dan kepadamulah ya Allah, kepada engkaulah ya Allah, kami pun akan kembali. Kenapa kok optimis? Jadi begini. Ini jadi senantiasa nyambung ayat-ayat Al-Quran itu. Ketika Allah meminta kita untuk bersedekah, bahasanya Allah apa? Hutang kan? Ya. Wa may yuqridullaha qardan hasana. Barang siapa memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Allah tidak mengatakan dengan bahasa memberi, tapi pinjaman. Kenapa? Karena Allah pasti akan membayarnya. Allah akan melunasinya, begitu loh. Bahkan dilebihkan sama Allah. Nah, sekarang begini, kalimat wa inna ilaihi raji'un, dan kami ya Allah akan kembali kepadamu. Apa optimisnya di mana? Coba. Kami, setelah kita ikhlas bahwa apa yang Allah ambil itu adalah milik Allah dan kita tidak bisa protes, kemudian dan kami pun akan kembali kepadamu, optimisnya di mana? Optimisnya bahwa ada yang satu... panjang, Ana minum dulu. Iya. Apa optimisme? Yaitu sebuah keyakinan bahwa kita akan menyusul. Sekarang kita masih diberikan kesempatan, maka sudah selayaknya kita optimis, harus banyak-banyak memanfaatkan sisa waktu ini. Iya. Itu termasuk. Tapi kemudian yang saya maksud begini, saya nggak tega nyalain beliau ini. Coba ini jamaah pengajian, saya kerjain habis ini. Apa jenis? Maka begini. Tapi apa yang beliau sampaikan itu termasuk salah satu di antara hikmahnya. Artinya begini, ketika sudah ada yang Allah ambil, maka kita diajarkan oleh Allah untuk memanfaatkan sisa waktu yang kita masih punya untuk memaksimalkannya sebelum kita diambil seperti yang telah diambil sebelumnya. Ya. Nah, tapi yang saya maksud begini. Ketika kita yakin, ya Allah aku milikmu. Apa yang sebelum ini engkau ambil dariku ya Allah, itu pun hakikatnya milikmu ya Allah. Tahu Ummu Salamah? Ya. Ummu Salamah ketika putranya, bukan Ummu Salamah, siapa? Astaghfirullahaladzim. Ketika istrinya Abu Talha, yaitu Ummu Sulaim ya, ketika dia nikah dengan Abu Talha, dia punya anak, kemudian ternyata anaknya meninggal dikala Abu Talha tidak di rumah. Maka ketika Abu Talha datang, ini Ummu Sulaim tidak mengagetkan Abu Talha dengan apa? Anakmu meninggal, tidak. Tapi apa? Dilayani dulu, dibuatkan makanan, selesai ada keperluannya Abu Talha dengan Ummu Sulaim semua selesai, baru Ummu Sulaim memberitahu. Bagaimana caranya? Sudah tahu kan? Wahai Abu Talha, ada tetangga kita dipinjemin gelang perhiasan oleh tetangganya. Ketika gelang itu diambil, ternyata dia marah. Apa kata Abu Talha? Oh, enggak boleh marah. Itu kan gelang pinjaman. Berarti kalau oleh yang memberikan pinjaman diambil, seharusnya gelang itu diapain? Dikembalikan, kan bukan milik dia, kata Abu Talha. Oh, begitu kata Ummu Sulaim. Iya. Terus Ummu Sulaim tanya, ini anak kita Abu Talha.
Titipan dari Allah bukan? Oh titipan. Nah sekarang sama yang nitipi anak kita diambil. Coba bayangin. Kaget Abu Talha. Tapi kan caranya bagus. Jadi meyakinkan dulu bahwa ini anak yang seakan-akan milik kita. Aslinya dia milik Allah. Maka haknya Allah untuk mengambilnya. Nah kemudian kalimat wa inna ilaihi rajiun. Kepada Allah kami akan kembali. Optimisnya di mana? Kita yakin dalam tanda kutip ya, seakan-akan begini. Ya Allah, aku akan menagihmu ya Allah atas apa yang telah engkau ambil dariku di dunia. Jadi kalimat aku akan kembali kepada Allah, akan kepadamu pula aku kembali ya Allah. Itu kalimat apa? Kalimat untuk aku akan tarik kembali ya Rabb apapun yang telah engkau ambil dariku sebelumnya. Sehingga perjumpaan dengan Allah ini sesuatu yang kita rindukan. Kenapa? Karena musibah-musibah sebelumnya duniawi itu kita akan minta bayarannya kepada Allah ketika kita meninggal. Nah itulah optimis wa inna ilaihi rajiun. Bisa difahami nggak? Jadi kepadamu ya Allah aku akan mengambil kembali apa yang telah sebelumnya engkau ambil. Nah jadi